Oke pemirsa, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Warga Jabodetabek pengguna kereta rel listrik atau KRL ini siap-siap mengalami tambahan beban hidup. Ada wacana dari pemerintah untuk menaikkan tarif KRL. Jika benar terjadi, tentu ini menjadi beban baru bagi masyarakat. Rencana kenaikan tarif KRL sebesar Rp1.000 hingga Rp2.000 menuai pro dan kontra. Sebagian kalangan ini menganggap kebijakan untuk menaikkan tarif KRL kurang tepat di tengah kondisi yang sulit. Belum lagi penumpang KRL setiap hari harus berdesak-desakan di dalam gerbong. Kondisi ini menunjukkan layanan KRL belum juga optimal. Pemerintah seharusnya fokus memperbaiki kualitas layanan demi kenyamanan penumpang. Meski tarifnya akan dinaikkan, mau tak mau pengguna KRL menyetujui kebijakan itu. Karena KRL adalah moda transportasi utama pekerja, khususnya kelas menengah ke bawah. Langsung saja pemirsa, kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan rekan kami Herninda Febiola atau yang biasa disapa Olive untuk yang akan mengabarkan mengenai permasalahan akankah tarif KRL naik dan bagaimana dengan beban masyarakat yang kian bertambah. Silakan Olive. Selamat pagi Sira dan juga pemirsa. Waduh nih, beberapa kalimat yang sering saya dengar akhir-akhir ini terkait kenaikan tarif KRL yang sedang direncanakan oleh Kemenhub adalah sudah sesak malah dipalak, ditambah dipalak ya, karena memang isu ini berkaitan dengan Kemenhub yang berencana untuk mengkaji kembali tarif KRL dan akan dinaikin. Padahal sebelumnya ada skema subsidinya melalui nomor induk NIK. Nah, untuk saat itu makanya saya udah ada di depan stasiun Manggarai ini meskipun udah ada isu soal kenaikan KRL, tarif KRL khususnya tiketnya senilai sekitar Rp1.000 atau Rp2.000 nantinya. Tapi ini saya lihat masih ramai aja tuh ya pengguna KRL yang turun dari stasiun Manggarai ini menuju untuk berkegiatan atau kerja, kuliah dan sebagainya. Nah, untuk mendengarkan langsung keluh kesah dari atau pendapat dari pengguna KRL, saya akan langsung ajak pemirsa dan juga Sira untuk bertanya lebih lanjut nih kepada para pengguna KRL atau bahasa gaulnya disebutnya anker, anak kereta. Nah, ini sudah bersama dengan saya. Sebelumnya ada Mbak Laili ya Mbak ya. Halo Mbak, perkenalkan lagi dong Mbak sama pemirsa Mbak. Halo, saya Laili. Oke. Nah, Mbak, gimana sih pendapatnya soal ini kan katanya tarif KRL mau dinaikin nih, walaupun Rp1.000-Rp2.000 kerasa nggak sih? Sebenarnya kalau cuma Rp1.000-Rp2.000 menurut saya nggak apa-apa sih. Kalau kita sesuai dengan KTP kan itu kan lebih memudahkan juga ya. Lalu misalnya dinaikkan Rp1.000 atau Rp2.000 nggak apa-apa. Yang penting fasilitasnya juga dinaikkan ya. Kan kita tahu sendiri ya kalau KRL tuh stasiunnya juga banyak WC yang masih kotor, terus gerbongnya juga kurang gitu. Kita desak-desakan gitu. Nah, tapi dengan fasilitas yang udah ada, dengan tarif yang udah ada, perlu dinaikin lagi atau nggak usah sih Mbak sebetulnya? Sebenarnya untuk fasilitas yang udah ada perlu dinaikin. Kalau cuma Rp1.000-Rp2.000 menurut saya cukup sih, segitu aja. Tapi kan kalau misalkan dihitung dengan jumlah pengunjung atau pengguna KRL yang banyak, Rp1.000-Rp2.000 buat pemerintah lumayan loh Mbak jumlahnya. Iya betul, tapi kalau misalnya kita juga merasakan lebih nyaman gitu, menurut saya tidak masalah sih Mbak. Gitu. Tapi yang sejauh ini udah nyaman-nyaman aja atau Mbak pernah ada keluhan lain nih? Kalau sejauh ini keluhannya paling saya minta itu aja ya Mbak, gerbong untuk wanita itu ditambah ya, karena kan banyak berdesak-desakan, apalagi kan kalau kita di gerbong campur itu kita merasa kurang nyaman gitu. Itu aja sih. Sebelumnya udah pernah komplain belum Mbak ke pihak KRL atau ada keluhan langsung ke satpam yang sedang bertugas atau petugas tiket dan lain? Selama ini belum ada sih Mbak, belum ada keluhan apa-apa. Ya sejauh ini nyaman-nyaman aja, yang penting kalau emang harus ditaikin ada kenaikan ya. Oke. Nah, oke. Untuk itu aku mau lanjut. Nih tadi kan saya udah berbincang dengan satu narasumber wanita nih. Kalau misalnya yang tadi mana Mbak Laili ini menyebutkan gerbong laki-laki. Oke, saya akan langsung ke dengan Mas Ihsan ya. Iya. Oke. Mas Ihsan, tadi dari Mbak Laili menyampaikan kalau masukannya adalah kenyamanan di gerbong laki-laki itu agak kurang gitu, makanya perlu ditambah gerbong wanita. Gimana menurut Mas Ihsan? Menurut saya sih nggak apa-apa ya itu untuk menambah gerbong wanita agar juga tidak ada seperti pelecehan seksual lebih lanjut, dan kasus seperti pelecehan seksual pada wanita itu berkurang. Jadi untuk menambah gerbong wanita menurut saya tidak apa-apa.
Berarti untuk kenaikan tarif 1.000-2.000 demi menambah gerbong dan fasilitas lain nggak apa-apa, Mas? Nggak apa-apa, menurut saya untuk kenaikan tarif 1.000-2.000 itu tidak memperhatikan saya, karena saya pribadi juga ngampus itu naik kereta, jadi nggak apa-apa untuk kenaikan tarif seperti itu. Sejauh ini gimana sih pelayanan dari pihak KRL sendiri, Mas, sebagai angker nih anak kereta? Menurut saya fasilitasnya ya udah bagus ya. Terus juga mungkin daripada satpamnya juga itu bagus juga. Terus lagi mungkin itu aja sih. Berarti sebenarnya oke-oke aja ya, asalkan transparan lah dari pemerintah ya, Mas. Oke, baik, kalau gitu terima kasih Mas Ihsan, dan sebelumnya tadi ada Mbak Leli. Nah pemirsa, tadi saya sudah berbincang langsung dengan anak kereta atau anker nih bahasa kerennya, dengan Mas Ihsan, dengan Mbak Leli. Kalau gitu, nah sebetulnya kemarin-kemarin kan udah ada skema terkait subsidi NIK. Terus lanjut lagi dengan subsidi kenaikan tarif yang mana diberlakukannya entah kapan ya, tetapi 1.000-2.000 itu lumayan loh. Ada apa sebenarnya dengan kebijakan pemerintah khusus dari Kemenhub ini? Saya akan langsung untuk bertanya deh kepada narasumber saya, yaitu pengamat kebijakan publik, ada Pak Trubus Rahardiansyah. Mari Pak, saya perkenalkan dulu kepada pemirsa, narasumber saya, pengamat kebijakan publik. Ini ada apa dengan pemerintah, Pak? Pasti Bapak tentunya sudah banyak sekali ya Pak ya hal yang mau disampaikan. Tapi tahan dulu Pak, jangan dulu dijawab. Kita bikin pemirsa di rumah penasaran dengan edukasi yang akan Bapak berikan. Sementara demikian saya kembalikan ke studio. Tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi.